Shalom, selamat malam Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, warga PKLU GPIB yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini dapat melaksanakan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Oma Opa yang berbahagia, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ferry Ngantun dari Mupel Sosial Bara Jemaat GPIB Pamase Makassar. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Persiapkan Oma Opa Alkitab kita, biarlah tetap terbuka dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan semangat bagi kami warga PKLU GPIB di dalam acara saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, sehingga di dalam kami membaca, merenungkan, kami memperoleh berkat firman-Mu sebagai kekuatan di dalam masa tua kami sebagai Oma dan Opa, khususnya warga GPIB. Ya Bapa di surga, hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat mengerti. Itu ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oma Opa, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34 yang berkata, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian bacaan kita malam hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Oma Opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam judul Sabda Binomat untuk malam hari ini diberi judul Tergerak Hati oleh Belas Kasihan. Kisah perjalanan Yesus menuju Yerusalem ditutup dengan perjumpaannya dengan 2 orang buta.
Meskipun mereka buta, namun mereka tidak tuli. Artinya, walaupun mereka tidak dapat melihat, namun mereka dapat mendengar. Hal ini dapat dimaknai sebagai kebaikan pemeliharaan Allah bagi semua orang. Kedua orang buta itu tentu telah mendengar banyak kesaksian tentang mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, mereka pun langsung berseru memanggil Yesus. Tanpa menghiraukan gaduhnya rombongan pengikut Yesus. Bahkan tekad mereka memanggil Yesus tidak tergoyahkan oleh teguran orang banyak yang menyuruh mereka diam. Mendengar seruan penuh harapan dan iman yang tangguh dari kedua orang buta itu, Yesus pun berhenti dan memanggil mereka untuk mengetahui apa yang mereka inginkan agar Yesus berbuat bagi mereka. Maka kedua orang buta itu pun berkata, menjadi doa mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Matius menceritakan bahwa kisah ini pun ditutup dengan sebuah keterangan penting, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hal ini menegaskan kepada para murid, juga kepada kita, bahwa pergumulan dan penderitaan dan kesungguhan hati memohon merupakan sasaran utama belas kasihan Allah. Menjelang istirahat malam, bagian firman Tuhan ini mengantar kita pada sebuah perenungan bahwa banyak orang yang menderita di sekitar kita. Mereka yang kelaparan oleh karena kemiskinan, mereka yang merintih sakit oleh karena penyakit yang tak kunjung sembuh, mereka yang kesepian oleh karena kehilangan orang-orang terkasih, mereka yang terluka oleh karena pengkhianatan, mereka yang tak bersekolah oleh karena tidak memiliki biaya, mereka yang tersisih dan tak berdaya oleh karena ketiadaan. Sesungguhnya mereka dengan sengaja Tuhan tempatkan di sekitar kita, agar kita menyaksikan kebaikan dan kepedulian Tuhan kepada mereka. Sudahkah kita tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang menderita dan bergumul? Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Peliharalah sulungmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari paras terlepas. Pelihara sulung pantai walau hanya
Oma opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, pada kesempatan malam hari ini kami sebagai oma opa warga PKLU GPIB yang setia melaksanakan, membaca, merenungkan akan sabda firman. Bapa, kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang kami sudah baca, apa yang kami sudah renungkan lewat pembacaan daripada firman-Mu melalui sabda bina umat pada hari Senin 22 Maret malam hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami sebagai kekuatan yang menambah imunitas kami, sehingga kami tetap semangat kuat menjalani hari-hari hidup kami di dalam masa-masa tua kami. Oma opa yang berbahagia, kami menyerahkan seluruh warga PKLU yang ada di GPIB. Biarlah kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan hadir bagi kami semua, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan setia, dengan semangat, karena kami yakin Tuhan menyertai kami. Walaupun rambut kami memutih, kami yakin Tuhan tetap setia menopang kami, bahkan menggendong kami di dalam perkara-perkara kehidupan kami, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, baik kesehatan kami maupun ekonomi, bahkan keluarga kami. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan akan Dewan PKLU yang sudah melaksanakan akan acara ini. Biarlah kasih karunia, berkat daripada Tuhan hadir bagi mereka, sehingga mereka dapat senantiasa bersatu, bersekutu untuk tetap setia melayani akan Tuhan lewat persekutuan lanjut usia GPIB. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini juga, biarlah Tuhan mengangkat segala penyakit-penyakit yang diderita oleh warga PKLU di dalam masa kelemahan tubuh mereka masing-masing. Sehingga ya Bapa, lewat jamahan kasih Tuhan, mereka memperoleh suatu kekuatan, kesembuhan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan juga bagi acara-acara selanjutnya yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Ya Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oma opa, terima kasih dan salam sehat. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain-lain yang sudah ditetapkan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, karena kami yakin sampai memutih rambut Tuhan tetap menggendong kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.